Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini mungkin Anda mengalami situasi berbeban berat. Anda banyak persoalan, banyak kesulitan, tantangan, belum lagi persoalan ekonomi, persoalan keluarga, anak-anak. Seakan-akan Anda diliputi beban yang sangat berat dan seakan-akan tidak ada solusi untuk semua beban yang Anda pikul. Hari ini Yesus menawarkan solusi untuk Anda semua. Datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menawarkan solusi untuk datang kepadanya dan percaya kepadanya, agar segala beban yang Anda pikul diangkat olehnya. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita semua masing-masing menurut keadaan pribadi kita yang memang berbeda satu sama lain, namun yang bersama-sama semartabat di hadapan Tuhan sebagai putra-putrinya, sebagai saudara Yesus Kristus, berusaha memahami kata-kata Yesus dalam bacaan Injil Matius yang disampaikan hari ini kepada kita, yaitu Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Yesus menyembunyikan misteri kerajaan Allah bagi orang bijak dan orang pandai. Ternyata untuk memahami sabda Allah dituntut hati yang sederhana dan murni. Orang yang bijak atau pandai yang dimaksudkan Yesus itu misalnya adalah orang yang pandai mengatur tetapi untuk kepentingan sendiri. Atau orang yang pandai memperoleh dan mengolah uang, namun ternyata merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri dalam menggunakannya. Tetapi ada juga orang yang merasa sangat pandai dan sombong sampai tidak mau memahami pandangan atau kebijakan baik dan benar yang pada umumnya dianut oleh orang banyak. Di samping orang-orang yang disebut bijak dan pandai, juga ada orang-orang yang disebut memiliki kebijakan anak-anak, bukan kekanak-kanakan, yakni yang sederhana dan penuh kepercayaan. Kebijakan sebagai anak ini lebih mudah memahami dan menerima hal-hal yang diberikan oleh Allah. Percaya kepada sabda Allah, menurut kepercayaan penuh kepada kasih dan belas kasih-Nya. Tetapi juga menuntut suatu pengakuan dan kesadaran akan begitu terbatasnya kemampuan kita sebagai manusia. Bila dibandingkan dengan kebesaran serta kemuliaan Allah kita, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita memiliki dan sadar akan sikap dasar hidup kita sebagai manusia terhadap Allah? Doa yang diucapkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini menyadarkan kita bahwa hanya Yesuslah yang mengenal Allah Bapa. Yesus datang untuk memperkenalkan Bapanya itu kepada kita. Tidak semua orang menyadari hal ini. Seperti misalnya Rasul Filipus. Yesus berkata kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Kesadaran kita bahwa Yesus merupakan cermin Allah Bapa kita akan sangat menolong kita apabila kita memanjatkan doa kita kepadanya. Seperti kita dapat dengan mudah berdoa kepada Bunda Maria.
Demikian juga gambaran Allah yang tampak dalam diri Yesus akan mempermudah doa kita kepada Allah Bapa kita. Apa syaratnya agar berdoa dengan benar? Sadar atau tidak sadar, kita memiliki sikap dasar kesombongan atau arogansi. Bukankah kita ini lebih banyak memikirkan diri kita sendiri? Seolah-olah lebih baik daripada orang lain. Dalam hidup kerohanian, kita ini siapapun juga sebagai manusia, tidak memiliki hak atau wewenang apapun untuk selalu berhasil dalam doa kita. Kita tidak berhak menuntut kepada Allah, tetapi apabila kita menyerahkan diri kita kepada Allah Bapa melalui Yesus, maka bukan kita sendirilah yang hidup dan berdoa dalam kerajaan Allah, melainkan Yesuslah yang berada, bertindak, dan berbuat dalam diri kita untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, agar dapat berbuat demikian, kita ini pertama-tama harus mengenal dan mengakui diri kita sendiri lebih dahulu. Kita pertama-tama harus secara jujur, harus mau dan berani mengakui bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita ini tergantung secara total dari rahmat dan kerahiman serta belas kasih Allah. Kita harus rela dan tunduk mengakui kekecilan atau kerendahan kita dan menghadapi dan mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Menghayati hidup rohani, hidup keagamaan, hidup batin, semua itu ibaratnya seperti seolah-olah kita sedang naik tangga. Makin tinggi kita naik tangga, makin besar bahayanya kita akan jatuh. Hanya apabila kita mau dan rela bersikap sederhana dan rendah hati, Yesus akan selalu mendampingi kita naik tangga menuju kesucian, yakni menerima kasih Allah Bapa sepenuhnya kepada kita. Keselamatan yang harus kita miliki bukanlah hasil jeripaya kita sendiri, melainkan karya Yesus bagi kita. Jangan sampai kita terlalu hanya percaya kepada kekuatan kita sendiri. Karena itu, mari kita selalu datang mendekati Yesus dan dengan rendah hati dan penuh kepercayaan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus mengatakan, "Datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat"? Memang konteks peradaban orang-orang Israel sejaman dengan Yesus, mereka hidup dalam beban, di mana mereka harus ikut semua aturan-aturan adat istiadat Yahudi serta perintah-perintah Taurat yang sangat membebani hidup mereka. Mereka harus mengerjakan, mentaati kurang lebih 600 sekian perintah-perintah Taurat. Di antaranya tidak boleh menyalakan kompor, tidak boleh memberi makan ternak pada hari Sabat, dan lain sebagainya. Dan tentu itu semua sangat membebani hidup mereka dalam menjalani kewajiban agama mereka, tetapi dengan penuh beban. Dan Yesus hadir menawarkan sesuatu yang melegakan mereka, sesuatu yang meringankan mereka, di mana Yesus menawarkan yaitu cinta kasih dan percaya kepadanya. Oh, Yesus memberikan kelegaan kepadanya.
Aku akan memberikan kuk kepadaku, sebab kuk yang kuberikan ringan. Kuk maksudnya adalah gandar atau sejenis huruf C yang diletakkan di leher sapi atau kerbau yang menarik bajak. Dan itu adalah gambaran dari tawaran Yesus kepada kita. Ia menawarkan kasih-Nya kepada kita, supaya kita senantiasa meniru, mengikuti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah sifat Tuhan kita, lemah lembut dan rendah hati. Yesus selalu berusaha mengajak kita untuk menjadi serupa seperti Dia, yang lemah lembut dan rendah hati. Apapun tantangan kita saat ini, apapun beban hidup Bapak Ibu saat ini, satu-satunya solusinya adalah hanya Kristus Tuhan kita. Dengan datang kepadanya, bersikap rendah hati, serta merendahkan diri di hadapan Tuhan dan percaya kepadanya, pastilah Tuhan akan melimpahkan solusi mengatasi semua persoalan kita dalam hidup kita. Bapak Ibu, rahmat Tuhan itu seperti air. Dia selalu mencari tempat yang rendah. Air selalu mencari tempat-tempat yang paling rendah. Demikian juga rahmat Tuhan kita. Rahmat Tuhan kita akan selalu mencari pribadi-pribadi yang rendah hati. Hanya dengan bersikap rendah hati dan percaya kepada Yesus, maka berkat-berkat-Nya akan kita alami bersama. Semoga berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Amin.